Shalom saudara-saudara, puji Tuhan kita bisa berjumpa dalam hari yang penuh bahagia. Yaitu kemarin sudah kita merayakan bersama-sama kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat Paskah kepada saudara-saudaraku. Saudara, kita akan belajar sekarang adalah kebangkitan Tuhan Yesus membawa perubahan. Kebangkitan Tuhan Yesus membawa perubahan. Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 dari ayat 1 sampai 58, dia dengan gamblang sekali menyampaikan tentang kebangkitan Kristus, kebangkitan orang mati, kebangkitan orang yang percaya kepada Tuhan dan seterusnya. Begitu gamblang dia menyampaikan tentang kebangkitan. Saya harapkan saudara di rumah, saudara bisa baca dengan teliti, renungkan dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-58. Kita bersyukur Rasul Paulus dengan tegas mengatakan kalau Yesus nggak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita, sia-sialah pelayanan kita, sia-sialah persembahan kita dan semuanya sia-sia. Karena Yesus tidak bangkit. Kita lebih celaka, lebih kasihan, lebih malang daripada orang-orang yang belum percaya Tuhan kalau Yesus tidak bangkit. Namun puji Tuhan, Yesus kita sudah bangkit. Dan kita harus yakini iman itu, percaya benar-benar Yesus sudah bangkit. Maka saudaraku, saudara dan saya pun akan mengalami suatu kuasa anugerah Tuhan yang besar dengan kebangkitan itu. Lalu kita akan belajar secara singkat apa perubahan bagi saudara dan saya yang orang percaya kepada Tuhan dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama adalah kita harus benar-benar lebih yakin Yesus Kristus sudah bangkit. Nah, saya harus benar lebih yakin. Paulus berkata, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, yaitu dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Keyakinan yang begitu kokoh, yang begitu kuat. Sekalipun Rasul Paulus tidak seperti Rasul Petrus, Yohanes dan sebagainya melihat langsung kan kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi dia alami secara pribadi perjumpaan dengan Yesus, dengan dia. Oh saudaraku, disitulah terjadi itu perubahan dalam kehidupannya. Sehingga dia berkata, aku lebih yakin, keyakinan kokoh, kuat dalam Kristus. Yesus yang sudah bangkit. Yang menyelamatkan dirinya, menyelamatkan orang yang percaya kepada Tuhan. Yakinkah saudara ini? Yang kedua, kita harus yakin dan bersyukur kalau saya bisa diselamatkan, bisa menjadi orang Kristen, ini suatu anugerah Tuhan yang sangat besar yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Ingat saudara, dalam 1 Korintus 15 ayat 10 dikatakannya, kalau aku ada sebagaimana aku ada adalah kasih karunia Allah, anugerah Tuhan yang besar kepada saya. Saudara dan saya bisa percaya itu adalah kasih karunia Allah, bukan karena kehebatan saudara dan saya. Bukan saudara, tapi karena kasih. Syukurilah hal itu. Yang ketiga, harus benar-benar berusaha untuk mencari, lebih kenal, lebih tahu siapakah Yesus itu sebenarnya. Rasul Paulus dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 10 dia katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kesetiaannya. Dia mencari untuk lebih mengenal. Dia tidak mandek di sana, saudaraku. Banyak orang Kristen mandek sampai situ, merasakan aku sudah kenal Yesus, aku sudah kenal Alkitab, sudah tahu firman Allah, aku tidak lagi perlu baca, nggak perlu lagi ibadah. Oh tidak. Ingat Rasul Paulus. Aku berusaha untuk mencari, lebih mengenal. Agar aku lebih kuat imanku. Lebih sungguh-sungguh imanku kepada Tuhan. Itu yang penting. Apabila 3 aspek di atas saudara kita miliki, maka kita pasti tahu apa yang harus kita lakukan.
Dan kita pasti tahu Tuhan mau lakukan sesuatu untuk saudara dan saya. Yang pertama, kita berani menghadapi hidup ini. Kalau Yesus sudah bangkit, ayolah kita berani menghadapi hidup ini. Sesulit apapun, hadapi hidup ini dengan penuh keberanian. Gak perlu takut. Di dunia tidak ada harapan, tidak bisa memberi apa-apa kepada saudara. Mungkin di dunia ini, saudaraku, kita akan mengalami begitu banyak kesulitan yang besar. Tapi ingat, Dia sudah bangkit. Dia sudah bangkit. Yang kedua, mengerti apa arti hidup ini. Saudaraku, ayat 17 dikatakan, jadi Yakobus pasal 4 ayat 17 dikatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Apa arti hidup ini? Arti hidup ini kalau kita tahu ini baik, lakukan. Ini yang tidak baik, jangan kita lakukan. Ini pekerjaan yang baik, lakukan. Ini pekerjaan yang tidak baik, jangan kamu lakukan. Ini teman yang baik, kamu bersahabat dengan berteman dengan dia. Ini teman yang tidak baik, jangan kamu berteman dengan dia. Saudara, kita harus membedakan dan tahu. Kalau kita tahu itu baik, kita enggak lakukan, maka kita berdosa. Sehingga ada arti hidup ini. Saudara, kalau tidak demikian sia-sia saudaraku hidup kita. Yang ketiga, kita harus mengerti apa tujuan hidup kita ini. Tujuan hidup kita bukan makan, minum, cari uang, bersenang-senang. Waduh saudara, betapa kasihan. Kalau hidup kita hanya makan, minum, hidup bersenang-senang, berfoya-foya, cari uang. Kalau ini saja hidup kita, hanya ini saja. Kan betapa kasihan tujuan hidup kita. Karena Allah menciptakan kita bukan tujuan itu. Allah menciptakan kita tujuannya adalah untuk kita bisa memuliakan Tuhan. Saudaraku, Saulus setelah menjadi Paulus, kehidupannya berubah total. Sakius pemungut cukai setelah percaya Yesus, kehidupannya berubah total. Karena dia tahu apa arti hidup ini dan apa tujuan hidup ini. Setelah dia percaya Yesus dan setelah dia tahu siapakah Yesus sebenarnya. Bagaimana dengan saudara? Biar kiranya melalui kebangkitan Tuhan Yesus yang kita peringati, akan benar-benar ada perubahan secara total. Pemulihan secara total dalam seluruh hidup kita. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati. Kita akan lanjut bersama-sama belajar firman Tuhan tentang berani mengampuni. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.